semuanya. Udah lepas corona, salam, katakan Tuhan Yesus baik, amin. Setelah sepanjang seminggu Tuhan menolong kita, amin. Hari ini kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, amin. Haleluya Yesus. Kalau kita ada hari ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada hari ini semua karena berkat Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Bapak Ibu sadarkah bahwa hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan? Amin. Kita bangkit berdiri. Kita hari ini bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan.
Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saat kita bersyukur Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Allah sumber kekuatan bagi hidup kita. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini semua karena berkat Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku, Kaulah Allah sumber kekuatan kami. Hanya Kau milikku. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Amin. Saat saya katakan siapa sumber kuat kita, Bapak Ibu jawab Tuhan. Haleluya. Siapa sumber kekuatan kita? Haleluya. Siapa sumber kekuatan kita? Yes, amin. Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan Kau
bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dan ku mau selalu bersyukur. Amin. Sebab cintamu padaku, haleluya, takkan pernah hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa hari ini dan sampai selama-lamanya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki, di bawah. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa aja katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Engkau Allah yang luar biasa dalam hati kami Tuhan. Engkau berikan kami kuasa untuk mengalahkan ketakutan kami, untuk mengalahkan penyakit kami. Engkau berikan kami kuasa untuk lepas dari setiap intimidasi kegelapan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan nyata hari ini. Haleluya, haleluya.
Mari berdiri bersama-sama. Haleluya, dengan iman. Di saatku tak berdaya. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami tidak berdaya Tuhan. Haleluya. Mujizat itu nyata. Oh, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, haleluya, amin Tuhan. Oh, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Sekali lagi dengan iman. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita beri tepuk tangan yang meriah yang buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mujizat, mujizat, mujizat terjadi pagi hari ini. Ketika kami percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Pujian penyembahan telah naik di hadirat-Mu. Dan kami yakin sudah menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan kalau hati Tuhan disenangkan, sesuatu Tuhan akan kerjakan pagi hari ini. Kedatangan umat-Mu tidak sia-sia. Sebentar kami pulang pasti diberkati oleh Tuhan. Engkaulah jawaban bagi kami. Engkaulah pertolongan satu-satunya Tuhan. Dan Engkau sanggup menolong kamu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Terimalah persembahan kami pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan duduk diam, mendengar kebenaran firman daripada Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu. Kami mau mendengar firman daripada Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Sebelum duduk sekali lagi tengok kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Iya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya, shalom. Belum semua. Haleluya, shalom. Saya percaya hari ini kita ada semua karena kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Dan seminggu sudah ya kita berlibur gitu ya. Sehingga hari ini kita kembali lagi bisa beribadah untuk memuji membesarkan nama daripada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Yang di belakang saudara bersuka cita? Puji Tuhan ya. Langsung saja kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Beberapa minggu kemarin kita banyak tamu ya. Tapi hari ini gembala yang layani. Puji Tuhan. Nah, hari ini ada satu tema yang menarik hati saya, bahkan mungkin juga membuat Anda bertanya-tanya kenapa tema ini muncul. Tapi saya percaya tema ini muncul karena ada banyak hal yang terjadi hari-hari ini sehingga tema ini berkata sama-sama 2, 3. Mempertanyakan Tuhan. Tuhan ditanya ya. Waktu saya berdoa lalu ini muncul dan saya tahu ini adalah mau dan kehendak Tuhan. Saya ngeri-ngeri sedap saudara. Karena tema ini gak sembarangan. Mempertanyakan Tuhan. Saya mau tanya sama saudara dulu deh. Saudara pernah mempertanyakan Tuhan gak? Hah? Halo? Ngaku aja supaya ringan saudara. Haleluya. Saya mau tanya sama saudara, saudara pernah mempertanyakan Tuhan enggak?
Hampir semua kita pasti pernah mempertanyakan Tuhan. Paling tidak Anda pernah ngomong begini, kok lama? Betul nggak? Kok belum? Sampai kapan? Nah, lebih lagi levelnya berikut, katanya, gitu ya saudara ya. Yang saya tahu, yang saya dengar dari gembala, yang saya baca dari firman Tuhan, pertanyaan demi pertanyaan itu silih berganti seringkali terlintas dari pikiran kita. Dan itu saya mau katakan kepada saudara, hal yang wajar. Walaupun sebenarnya Tuhan itu gak boleh dipertanyakan, saudara. Saya ulangi lagi ya. Ketika itu muncul dan ada dalam pikiran saudara, bagi saya itu hal yang wajar. Kalau kita berbicara kita manusia. Walaupun sebenarnya Tuhan gak boleh dipertanyakan. Yang dipertanyakan itu siapa? Halo? Cuma yang di depannya, yang di belakang gak nyambung. Sebenarnya yang harus dipertanyakan itu siapa? Ya kita manusia. Saudara ngerti ya? Tetapi tetap saja pertanyaan demi pertanyaan itu muncul dan datang itu kepada Tuhan. Dan kita akan bahas pagi hari ini. Hari ini yang gak datang rugi saudara ya. Haleluya saudara. Saudara akan terima berkat besar pagi hari ini. Katakan amin. Coba next. Kata mempertanyakan, saya baca-baca di kamus bahasa Indonesia, artinya mempertanyakan artinya mempersoalkan. Wah, berarti Tuhan punya masalah dong. Dia punya persoalan. Kan gitu saudara. Haleluya. Contoh sederhana, saya tanya sama Eva, Fah, kok terlambat? Kan saya sedang mempertanyakan. Berarti saya dengan kata lain berkata gini, emang ada masalah sampai lu terlambat? Saudara ngerti ya? Ketika kita mempertanyakan Tuhan tanpa sadar, kita menaruh derajat Tuhan itu di bawah. Bahkan bisa di bawahnya kita. Karena seringkali banyak bertanya. Kita seperti mempersoalkan, Tuhan kamu ada masalah ya? Wah, Tuhan ada masalah. Yang masalah siapa sebenarnya saudara? Halo? Ngerti ya saudara ya? Mempertanyakan Tuhan artinya mempersoalkan Tuhan. Lalu saya berkata begini, kenapa manusia mempertanyakan Tuhan? Ini Tuhan loh, halo. Haleluya. Haleluya. Sekarang saya mau tanya saudara, Anda datang pagi hari ini cari siapa? Hah? Cari? Kenapa Tuhan dicari kalau Tuhan masih dipertanyakan? Cuma Koko yang yes, yang lain? Hah? Saya tanya lagi saudara, ini kan kejadian kita sehari-hari loh ya. Saya berbicara kehidupan kekristenan yang katanya tiap hari baca Alkitab, tiap hari merenungkan firman, yang tiap hari mendengar firman. Tetapi toh Tuhan juga dipertanyakan. Saudara ingat ada ayat berkata, Abraham tidak punya dasar untuk berharap, tapi tetap berharap. Apa artinya? Waktu itu tidak ada Alkitab. Haleluya. Haleluya. Dia gak punya dasar untuk berharap. Bagaimana mungkin? Dia sudah tua, istrinya sudah lanjut, udah mati haid, lalu dikatakan keturunanmu seperti bintang di langit, banyaknya seperti pasir di lautan. Bagaimana mungkin berharap dalam kondisi yang tidak memungkinkan? Tapi tidak ada dasar untuk berharap. Abraham juga tetap berharap, saudara. Saya percaya di akhir zaman ini kita sudah dengar firman, kita punya Alkitab. Iman kita, percaya kita seharusnya lebih daripada Abraham, saudara. Saudara tahu Nuh? Nabi Nuh? Dia bangun batra di mana?
Di laut Pak, di danau Pak. Nuh mungkin orang paling gila di dunia saudara. Bayangkan dia bangun batra di bukit, di gunung. Orang mengejek dia, aduh Nuh, you are crazy. Kamu tuh gila, gak masuk akal. Kok bisa kamu bangun batra di bukit, di gunung, mana airnya? Anda dengar yang saya mau ngomong? Nuh ketika terima titah perintah Tuhan langsung untuk membangun batra, sampai firman berikutnya dibutuhkan waktu 30 tahun. Sekali firman dipegang sampai 30 tahun. Lah kita pagi baca firman, siang baca firman, malam baca firman, masih aja mempertanyakan Tuhan. Halo? Benar apa betul, saudara? Haleluya. Mempertanyakan Tuhan artinya mempersoalkan Tuhan. Saya berdoa tidak ada jemaat yang mempertanyakan Tuhan. Kalau Tuhan gak perlu dia dipertanyakan. Dia Tuhan. Dia Alfa dan Omega. Dia tidak diciptakan. Justru kita ciptaannya. Dia sudah ada dari awal dan terus akan ada. Dia pencipta langit dan bumi. Dia yang menguasai semuanya. Dengan firman-Nya segala sesuatu jadi. Mau kurang apa lagi Tuhan? Anda ada di dunia juga karena Tuhan, saudara. Engkau mungkin berkata, aku gak diharapkan oleh orang tua. Gak masalah. Kalau engkau ada di dunia berarti Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Katakan amin, saudara. Sebelum saya masuk kepada beberapa poin, saya mau tunjukkan saudara bahwa bukti Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Katakan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Saya buktikan, next. Matius 3 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, perhatikan, bertobatlah apa? Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk siapa? Untuk siapa? Ini yang dimaksud adalah Yesus adalah Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi jangan ragu, yang kita sembah bukan manusia, bukan mudah-mudahan, tapi kepastian. Karena kenapa? Dia adalah Yesus Tuhan. Jadi Tuhan mau dipertanyakan? Next, yang kedua. Lukas 1 ayat 34 ini berbicara kelahirannya. Coba perhatikan Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Perhatikan baik. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan berkuasa, dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak. Jelas gak? Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak. Di Meksiko banyak orang nama Yesus. Banyak. Namanya Yesus. Tapi sana ngomongnya bukan Yesus kok. Jesus. Tapi Yesus itu bukan Yesus yang kita sembah, bro. Beda. 2000 tahun yang lalu dia lahir di Bethlehem. Dan dia mati di Golgota. Menebus dosa kita. Menebus dosa saya dan saudara. Katakan amin. Karena dia anak. Jadi yang pertama dia adalah Tuhan. Jelas kita percaya itu. Amin. Yang kedua dia adalah anak Allah. Dan kita percaya dia adalah anak Allah. Next. Nah, ada 3 contoh tentang tokoh-tokoh Alkitab yang selalu dan mempertanyakan siapa Tuhan, siapa Tuhan, diakah Tuhan. Yang pertama itu murid-murid Yesus. Katakan kanan kiri, kamu murid Yesus.
Belum semua, yang lain masa. Jangan bengong saudara, ya nanti kesambet. Coba lihat kanan kiri, katakan kamu murid Yesus. Oke, Matius 8 ayat 23 ayat 27 ini cerita favorit. Tentang ketika murid-murid ada di perahu lalu mengamuklah angin. Ya, angin ribut sehingga perahu itu mengalami gelombang. Ayat yang ke-26, ia berkata kepada mereka, perhatikan Matius 8 ayat 26, mengapa kamu takut, kamu orang yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan ayat 27, ini poin dari yang saya mau sampaikan. Contoh yang pertama, dan heranlah orang-orang itu katanya apa? Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara ingat ya, ini adalah murid Yesus. Siapa? Murid. Bayangkan seorang murid, mereka masih ragu siapa itu Yesus. Bahasanya nggak enak lagi, ngomongnya begini, orang apakah dia? Emang orang-orangan? Halo? Murid tidak tahu siapa Yesus, murid. Dan saya mau katakan ini very dangerous. Ini sangat berbahaya. Kita mengaku kita murid, kita mengaku kita pengikut Yesus, tapi kita nggak tahu siapa yang kita ikuti. Kita nggak tahu siapa guru kita. Saya mau tanya sama saudara. Saudara tahu siapa yang engkau datangi pagi hari ini? Hah? Engkau mengenal dia? Mengenal Yesus? Apa cuma kata orang? Apa bedanya orang yang gak buta sama orang buta nyanyi balonku ada 5? Hah? Orang yang gak buta nyanyinya balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Betul? Tapi orang buta kalau nyanyi bagaimana? Balonku ada 5 katanya. Merah muda katanya. Kenapa katanya? Karena buta. Karena gak bisa melihat. Nah hari ini kan tidak ada yang buta di tempat ini. Semua kita melihat. Kita tahu siapa yang kita datangi. Kita kenal siapa yang kita datangi. Dan ketika saudara kenal siapa yang kau datangi, hatimu akan menggebu-gebu untuk datang ke rumah Tuhan. Gak perlu disuruh-suruh. Saya selalu katakan begini saudara ya. 20 tahun lebih, bahkan mau hampir 30 tahun lalu, Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Saya bukan lagi pengangguran loh saudara. Saya jadi hamba Tuhan bukan lagi, udahlah ditolak di sana gak diterima. Ya gua gak ada kerjaan. Ya mumpung ada sekolah Alkitab, gue sekolah Alkitab aja deh. Makanya saya kurang setuju kalau ada orang ngomong gini tentang panggilan saya ya. Oh iya nggak heran pendeta Herman itu jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Kan opanya pendeta, kan papanya pendeta. Saya kurang setuju saudara. Karena panggilan Tuhan dalam diri saya itu pribadi. Ya, 30 tahun lalu saya lagi di Amerika saudara. Saya lagi sekolah, saya nggak nganggur. Tiba-tiba satu malam Yesus datang dalam mimpi saya, cuma bahasanya saudara, Herman layani aku. Saya nggak langsung serta-merta dan berkata, yes pulang kampung. Enggak saudara. Saya mulai berpikir, loh saya datang di Amerika ini, saya orang tua saya menjual tanah warisan. Saya laki-laki tertua. Dan bahasa papa waktu itu cuma satu, jangan pulang kalau belum berhasil. Saya lagi kuliah saudara, ambil bisnis. Karena saya tahu jadi hamba Tuhan GPD nggak ada gaji. Saya ingat dulu masih kecil, kami ditinggalkan orang tua. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena melayani. Itu ke Manado tuh bisa 1 bulan. Kalau dulu saudara tahu ada pengerja di sini, Yopi Sembung, Sukamto, almarhum. Kami dulu pulang sekolah saya makan nasi sama garam. Saking memang gak ada apa-apanya. Dan saya menangis waktu itu. Loh kok kayak begini? Yang lain anak-anak minum susu, saya minum air tajin gitu.
Makanya jadi pinter kan karena air tajin. Minumlah air tajin. Saudara ngerti air tajin nggak? Anak-anak modern nggak tahu. Air tajin itu susu apa ya? Air beras. Air cuci beras. Iya, itu air tajin. Saudara. Nggak ada di benak saya mau jadi hamba Tuhan. Tetapi why? Saya tangkap momentumnya Tuhan. Bayangkan kalau 30 tahun lalu saya nggak terima panggilan, kita nggak ketemu hari ini. Haleluya, kita nggak ketemu hari ini. Nggak bicara panggilan, ini berbicara sesuatu pribadi. Murid masih menanyakan siapa orang ini. Apa yang sedang terjadi di gereja Tuhan hari ini? Saya harus ngomong sama saudara. Ada banyak orang meragukan kealahan Yesus. Makanya ada ayat firman Tuhan berkata begini. Ketika dia datang kali yang kedua, apa yang dia cari? Adakah iman di muka bumi ini? Dengan kata lain, di akhir zaman ada krisis iman. Orang mulai ragu dengan Tuhan. Tuhan ada enggak? Tuhan bisa enggak? Tuhan mampu enggak? Sama seperti murid-murid ini. Siapa orang ini? Seorang murid mempertanyakan gurunya. Next. Yang kedua. Contoh. Kayaknya kelewat ini, ke skip ini. Coba bro. Betul ya? Oh iya betul. Yang kedua, Thomas murid Yesus. Coba lihat Yohanes 20. Ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ini bicara Yesus sudah dibangkitkan, lalu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, perhatikan Thomas yang adalah murid Yesus juga, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali apa? Aku tidak akan percaya. Tadi murid-murid Yesus, sekarang muridnya namanya Thomas. Dia berkata, kalau tanganku belum dimasukkan di tangan Yesus dan di lambungnya, aku sama sekali tidak percaya. Sekarang saya mau tanya saudara, Yesus umumkan gak, sampaikan gak bahwa dia akan mati? Halo, dia ngomong, anak domba akan diserahkan dan untuk penebusan buat bangsa-bangsa, buat semua orang. Tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, firman ini mereka lupa. Mereka sedih, mereka berkata, sudahlah guru kami sudah mati. Di pikiran mereka mati terus. Mereka lupa Yesus pernah berkata, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Next coba. Selanjutnya ayat 27 kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan Sekarang saya mau tanya saudara, Tuhan kalau berjanji, Tuhan genapi enggak? Dia berikan bukti enggak? Apa firman Tuhan cuma hanya tulisan saja? Saudara, yang menghidupkan firman adalah Roh Kudus. Yang ada di tangan saudara, Alkitab saudara itu hanya tulisan Lembaga Alkitab Indonesia. Yang diterjemahkan begitu panjang perjalanannya, ribuan tahun. Dan sampai di tangan saudara itu butuh waktu yang sangat lama. Saudara. Tapi kalau saudara hanya melihat ini sebagai buku saja, itu hanya buku saja. Tetapi ketika kita baca, Anda perhatikan baik. Ketika kita baca dan kita mengimani ayat-ayat itu, tulisan itu akan hidup. Firman itu hidup.
Injil Yohanes pasal pertama ayat pertama, pada permulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Jadi apa yang kita baca adalah pribadi Tuhan. Dan Allah itu hidup, hidup untuk selama-lamanya. Jangan sampai engkau tidak percaya, Thomas, cucukkanlah, buktikan, aku ini hidup. Sudah mendengar firman, sudah melihat banyak mujizat, tapi masih meragukan Tuhan. Saya pernah membayangkan, andaikan kita menjadi murid-murid Yesus, betapa indahnya, betul nggak saudara ya? Kalau saya salah satu murid Yesus, contohnya, saya Matius ya, bukan Matius Sunandar saudara ya. Matius misalnya, saya jadi muridnya. Wah, saudara bayangkan, bangun pagi jam 5 saya lihat Yesus lagi berdoa. Oh, luar biasa. Lalu berjalan bersama dengan Yesus, menyembuhkan orang, mengusir setan-setan, mujizat lepas mujizat. Saya ikuti bersama Yesus. Dan saya juga melihat ketika Yesus dipermuliakan, badannya menjadi putih, bersih. Ada kemuliaan Tuhan. Saya lihat dengan kasat mata. Bukankah itu hal yang luar biasa? Haleluya. Bersama Yesus 3,5 tahun. Itu pengalaman yang paling hebat. Tetapi sayang, dari begitu banyak pengalaman, masih ada murid yang berkata, benarkah dia Mesias? Petrus saja yang tadinya berkata, mati sekalipun aku mau. Petrus berkata, bersumpah aku tidak kenal dia. Dengan kata lain, pengalaman-pengalaman yang kita alami tidak menjadi jaminan engkau mengenal dia. Saya ulangi ya, mujizat yang saudara alami dalam hidupmu tidak menjadi jaminan engkau kenal siapa dia. Haleluya. Haleluya Pak, puji Tuhan Pak, saya terima mujizat. Tapi saya gak kenal dia. Orang-orang yang ditulis dalam Alkitab, bahkan terakhir Yesus melayani 5.000 orang. Itu baru berapa? Laki-laki. Saya baru mendapati orang Israel biasanya minimal punya 2 anak, minimal. Jadi kalau laki-laki tambah perempuan udah berapa? 10.000. Tambah 2 anak berarti 20.000. Orang yang ngikut Yesus itu adalah mujizat terakhir sebelum Yesus disalib, kasih makan 5.000 orang. Alkitab berkata makan sampai kenyang. 20.000 makan sampai kenyang, masih ada sisa. Kebiasaan kita babungkus. Haleluya. Pertanyaannya saya mau tanya, yang naik salib berapa orang? Halo? Dari 20.000 orang, banyak gak? Kok kalau jemaat kita 20.000 bagaimana kok? 3 hari kokoh. Ludahnya habis, pinjam ludah teman. 20.000 jemaat itu kolekte, hitung Jo. Orang bilang 3 hari baru selesai. Ibadah minggu depan 3 hari lagi hitung kolekte. Saking banyaknya. Dan siapa yang tidak mau punya jemaat ribuan? Saya juga mau. Tapi pertanyaannya, berapa orang yang naik salib? Cuma 1. Cuma Yesus, mana yang lain? Pergi teratur. Hah? Makan gratis, ayo. Oh haleluya, haleluya. Petrus, Matius, boleh tambah? Boleh, makan. Kenyang, betul? Betul? Habis kenyang, lalu Yesus berkata, setelah ini kita semua akan disalib. Lari. Benar? Benar apa betul loh saudara? Makannya mau. Salibnya yang gak mau. Saudara. Yang ngerti katakan amin. Saudara. Next. Biar berkat
berkali-kali aku tidak percaya. Ini keluar dari mulut seorang murid. Makanya muncul ayat berikutnya. Sama-sama baca 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Masih ada percaya di gereja ini? Percaya pembangunan renovasi akan selesai? Saya ingatkan kepada saudara, bulan Juni, awal Juni, bagaimana caranya renovasi mulai? Berapa saja modal yang ada? Mulai. Siap Pak Ketua ya? Saya sudah kasih warning ya. Saya minta bulan ini bulan promosi lah. Saudara lihat akun sosial media saya, tidak ada yang lain selain pembangunan. Cuma masalahnya nggak ada yang ngikutin gembala. Nggak ada. Nggak apa-apa. Ya, haleluya Yesus. Puji Tuhan. Ya, murid-murid saya banyak saudara. Tapi yang mau posting cuma Pak Gembala. Nggak ada suaranya ya. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, cuma sederhana saudara, posting lah. Itu bikin video pakai duit saudara. Ya, tugas saudara cuma hari ini satu lah, posting tak di IG ke, di FB ke, untuk membantu gereja kita, bukan untuk yang lain. Saudara, saya banyak kesaksian, tapi kesaksian saya nggak mau kasih tahu sekarang. Banyak orang yang digerakkan Tuhan hanya melihat video saudara. Jadi bulan Mei ini ya saya mohonlah, sehari satu kali saudara posting lah. Kita punya pembangunan gereja. Katakan amin saudara. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah saudara, iman Kristen ini memang agak gila saudara. Saya katakan agak gila kenapa begini. Dunia selalu punya konsep, lihat dulu baru percaya, betul nggak saudara ya? Misalnya begini Pak Yakub ya, pokoknya beres, saya ini montir paling jago. Mobil apa yang saya nggak bisa kerjakan? Oh, saya paling jago. Saya nggak serta-merta berkata, yaudah deh pakai Pak Yakub. Enggak, pasti saya akan pergi ke tempat bengkelnya sama Pak Riko. Riko, benar nggak di Pak Yakub? Benar nggak? Ya lihat aja, Pak Yakub lihat. Pak Yakub dengan cerdik. Mantap ini, betul? Tapi bagaimana mungkin kita nggak lihat lalu percaya? Itulah iman yang gila, saudara. Dan ini yang Tuhan sedang cari hari-hari ini, saudara. Walaupun kita nggak melihat, tapi tetap percaya. Seorang gadis bernama Gersia, saya sering saksikan ini. Gersia ini tidak seberuntung, saudara, karena kedua matanya buta. Bahkan di bagian bola mata kanan itu agak keluar, saudara. Nah, yang bersaksi adalah ibunya. Ibunya ngomong begini, waktu anak ini lahir buta, mamanya ngomong gini, mau jadi apa dia nanti? Anak buta, mau jadi apa? Kedepannya mau bagaimana? Masa depannya seperti apa? Sampai anak ini bertumbuh dan didapati dia punya suara yang baik dan dia pintar main piano, saudara. Akhirnya Jason menulis lagu khusus buat dia. Lagunya begini, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, sama-sama katakan, namun hatiku mandang kau tuntun. Aku gak lihat tapi hatiku tetap. Sekali lagi pagi hari ini tidak ada yang buta di antara kita. Kita sehat dengan jasmani, tapi jangan sampai mata rohani kita yang buta. Kita pertanyakan Tuhan terus. Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Hari ini kita belum lihat, hari ini belum ada perubahan, hari ini masih sakit. Tapi iman kita berkata, aku tetap percaya. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali percaya tetap percaya. Katakan amin, saudara. Next. Yang berikutnya. Maaf, contoh yang lain. Markus 5 ayat 27 sampai 29. Ya. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, siapa dia? Wanita yang
12 tahun pendarahan. Perhatikan, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sama-sama katakan 2, 3. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Anda perhatikan, beberapa Injil menulis sesuatu yang berbeda. Tetapi dalam Markus ini lebih baik. Kenapa dia katakan, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Sekarang saya mau tanya, iman timbul dari mana? Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman. Yang dia dengar berita Yesus, berita pengharapan. Dia datang untuk menyembuhkan, dia melakukan mujizat. Dan berita itu membuat imannya tumbuh dan bangkit. Bayangkan wanita umur 12 tahun pendarahan. Alkitab berkata dia sudah berobat kemana-mana, tidak berhasil dan uangnya habis. Dan ketika rombongan Yesus lewat, perhatikan baik. Dia tahu siapa yang dia datangi. Dia berkata, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Beda dengan murid-murid. Tinggal bersama Yesus, hidup bersama Yesus, masih mau pertanyakan Yesus. Wanita ini bukan muridnya, wanita ini orang asing, cuma pernah mendengar berita Yesus, tapi imannya lebih sungguh. Jangan sampai yang kita yang terdahulu jadi ke belakang. Kita yang sudah mengecap kebaikan Tuhan puluhan tahun, pada akhirnya justru kita meninggalkan Tuhan. Hati-hati saudara. Anda sedang menghina Tuhan. Anda sedang mempersoalkan kealaan Tuhan. Tuhan jangan dipertanyakan. Justru hidupmu yang dipertanyakan hari ini. Masihkah aku percaya kepada Tuhan? Masihkah aku beriman kepada Tuhan? Katakan amin saudara. Yang terakhir, yang ketiga. Contoh yang berikutnya, Yohanes Pembaptis. Waduh, Yohanes Pembaptis Pak, ini kan orang hebat memang. Tapi Yohanes Pembaptis pun pada akhirnya, coba saudara lihat ayat 18, ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Saudara, saya baca ini saya ketawa. Saudara tahu siapa Yohanes Pembaptis? Dengar, ini perjanjian lama mau masuk ke perjanjian baru, ya. Dari masa Bapa ke masa anak Yesus, itu ada jenjang waktu 300-400 tahun Tuhan gak berfirman. Sampai muncul yang namanya Yohanes Pembaptis. Dia adalah pembuka jalan untuk Yesus masuk hadir. Makanya bahasa Yohanes begini, bertobatlah, bertobatlah kalian keturunan ular beludak. Betul? Itu bahasanya Yohanes. Dia membuka jalan, bahkan Yesus pun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkata, membuka tali kasutnya, aku pun tidak layak. Dia tahu siapa Yesus. Dia hanya pembuka jalan. Tetapi kenapa di akhir hidup Yohanes Pembaptis dia masih nanya begini, engkaukah yang akan datang atau haruskah kami menanti orang lain? Awalnya semangat. Oh Yesus datang. Oh haleluya, akulah pembuka jalan. Tapi ujung-ujungnya nanya, mau harus nunggu yang lain ya? Halo, saudara ngerti firman Tuhan? Ini yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Salah satunya kenapa? Banyak anak Tuhan hari ini gak sabar. Coba katakan dengan kiri, kamu sabar dong. Ayo saudara, katakan kanan kiri. Kamu sabar dong. Saudara mau sabar gak? Sabar loh saudara.
Kalau belum ditolong Tuhan bukan berarti Tuhan gak mau nolong. Ingat ya, Tuhan lebih suka kita dalam proses daripada hasil. Karena kalau orang udah diproses akan naik kelas. Tingkat rohanimu dimurnikan lagi. Motivasimu, tujuanmu dimurnikan lagi. Itu tujuan dari proses. Saya bukan angkat adik saya nih, April. Saya bukan angkat dia, tapi kenyataannya. Anda tahu siapa April? Saudara tahu siapa orang tuanya? Betul. Tapi kalau hari ini dia ada dan memiliki sesuatu, itu bukan karena dia hebat, saudara. Karena dia mau diproses Tuhan. Ada banyak contoh-contoh yang lain. Pemudi-pemudi, pemuda di sini, orang tua di sini. Siapa kita dulu? Siapa saudara? Punya apa saudara? Berpendidikan apa kita? Tapi kenapa? Why? Tuhan angkat kita karena kita mau diproses oleh Tuhan. Saudara jangan lihat saya sekarang. Saya sudah lewati 20 tahun lebih proses Tuhan dalam hidup ini. Saya mau katakan kepada saudara, orang yang cepat naik, cepat turun. Tapi ketika orang itu benar pelan-pelan dia dari bawah diproses Tuhan, engkau akan terus naik dan tidak ada satupun orang yang sanggup turunkan engkau. Kalau Tuhan yang mengangkat, siapa lawan kita? Asal kita mau diproses, saudara. Yohanes Pembaptis pembuka jalan Yesus. Apa yang kita nggak tahu tentang Yohanes Pembaptis? Dia orang hebat. Bayangkan dalam perut mamanya dia udah penuh Roh Kudus. Luar biasa Yohanes Pembaptis. Tetapi kenapa dia masih berkata, masihkah kita harus menunggu orang lain? Yesus pun diragukan. Dan ini sangat bahaya sekali lagi, saudara. Saya berdoa tidak ada jemaat satupun yang mempertanyakan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, jadilah kehendakmu dalam hidup ini. Kalau memang belum, berarti memang belum, saudara. Haleluya. Pak, bisakah saya maksa? Bisa. Maksa dengan kekuatanmu, maksa dengan kekuatan setan, bisa. Tapi ujung-ujungnya binasa. Lebih baik kita berjalan dalam waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti, mari kita nyanyi. Yang terbaik, walau kadang tak lewati, ku tetap waktu Tuhan. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dulu dong. Haleluya. Next. Ya, selanjutnya seperti itu. Berikut. Haruskah kami menantikan orang lain? Ini kan bahasanya Yohanes Pembaptis. Apakah Yesus, kehadiran Yesus kurang cukup untuk membuktikan bahwa dia anak Allah? Apakah apa yang Yesus lakukan dan Yohanes pun tahu walaupun dia di penjara, apakah kurang cukup membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa? Sehingga saya berani ngomong begini, saudara. Jabatan apapun tidak bisa menjadi ukuran pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Dia harus secara pribadi. Jabatan apapun tidak menjadi jaminan pengenalan orang akan Tuhan. Siapa Yohanes Pembaptis? Dia penginjil yang luar biasa. Dia hamba Tuhan yang hebat. Tetapi dia masih meragukan Tuhan. Saya tutup dengan beberapa ayat. Next. Matius 7 ayat 22, 23. Saya mengundang pemain musik. Matius 7 ayat 22, 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saudara kalau baca ayat ini, gambaran saudara mereka itu siapa? Siapa? Hamba-hamba hamba Tuhan, penginjil, nabi, rasul. Karena apa? Alkitab berkata mereka mengusir setan. Mereka bernubuat, melakukan banyak mujizat. Ini hal yang luar biasa. Tetapi lihat ayat 23.
pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, sama-sama baca 2, 3, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Jadi Anda dikenal Tuhan bukan dari berapa hebat engkau di balik mimbar ini, berapa banyak mujizat yang kau lakukan, tetapi berapa banyak kita mengenal Dia. Jangan sampai kita menghembuskan nafas, lalu kita berhadapan dengan Tuhan, lalu Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Dan ini ada sesuatu yang paling menakutkan, ketika Tuhan sendiri tidak mengenal kita. Haleluya. Haleluya, saudara. Jadi bukan berapa hebatnya kita, tapi berapa banyaknya kita menghabiskan banyak waktu untuk datang dan diam dalam hadirat Tuhan. Saudara datang ibadah pertengahan minggu, saudara. Ikuti Zoom masuk puasa. Saudara, gereja ini memberikan banyak waktu dan kesempatan untuk saudara datang kepada Tuhan. Karena tidak ada cara lain, tidak ada formula yang lain kecuali Anda datang kepada Tuhan. Jangan pertanyakan Tuhan, Tuhan gak perlu dipertanyakan, Dia Allah, Alfa dan Omega, Dia yang awal dan akhir, Dia menciptakan semuanya. Yang dipertanyakan justru kita. Masihkah kita percaya kepada Tuhan? Masihkah ada iman dalam hidup ini? Kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Haleluya.